Bicara tentang nyeri sendi, Anda harus mengetahui sebenarnya bagian mana sih yang disebut sendi. Sendi yang patut Anda ketahui dan sering mengalami keluhan nyeri adalah di lutut, siku, leher, bahu, dan juga tulang belakang. Nah, pertanyaan yang paling penting akan saya jawab sekarang. Jadi bagaimana cara meredakan dan menghindari nyeri sendi? Hai Sobat DRV, pasti banyak aktivitas yang dilakukan setiap hari. Misalnya Anda pergi bekerja atau bisa jadi melakukan berbagai hobi yang menjadi kesukaan Anda. Nah, terkadang ada hal-hal yang terasa mengganggu kegiatan kita, seperti misalnya nyeri di persendian. Kalau sudah bicara tentang nyeri di persendian, yang paling sering adalah di lutut, di siku, dan juga bisa di sendi-sendi lain. Jika biasa nyeri sendi ini sering dikaitkan dengan usia lanjut, ternyata nyeri sendi ini juga bisa terjadi di usia produktif. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai apa sih penyebab nyeri sendi itu, bisa nggak kalau diobati sendiri di rumah, dan yang paling penting yang sering ditanyakan, kapan dan bagaimana cara kita untuk mengetahui kapan harus berkonsultasi dengan dokter mengenai nyeri pada persendian. Bicara tentang nyeri sendi, Anda harus mengetahui sebenarnya bagian mana sih yang disebut sendi. Sendi yang patut Anda ketahui dan sering mengalami keluhan nyeri adalah di lutut, siku, leher, bahu, dan juga tulang belakang. Sebenarnya, sebagian besar kasus nyeri pada persendian bukanlah masalah serius dan tidak mengancam jiwa. Ada beberapa faktor risiko loh Sobat DRV di mana seseorang dapat menjadi rentan mengalami nyeri sendi. Yang pertama adalah usia lanjut. Pada orang yang sudah menginjak usia 50-an ke atas dan semakin lanjut akan lebih rentan mengalami nyeri sendi. Seiring bertambahnya usia, cairan pelumas di sendi itu akan berkurang sehingga nantinya sendi Anda akan mudah mengalami gesekan dan lama-kelamaan akan menimbulkan nyeri. Ibarat sendi pada manusia dibayangkan jadi engsel pintu atau jendela yang sering digunakan dan sudah lama terpasang, bisa jadi gesekan atau gerakan engselnya tidak akan semulus waktu awal dipasang. Yang kedua adalah gerakan berulang pada satu sendi. Gerakan berulang ini sangat sering dialami para pekerja di usia produktif. Nah, ini seperti yang tadi saya bicarakan bahwa nyeri sendi tidak hanya terjadi pada orang dengan usia lanjut. Orang yang lebih muda dan masih aktif bekerja itu dapat mengalami nyeri pada persendian. Misal, pada seorang penenun atau pekerja pabrik yang sering melakukan gerakan berulang dalam waktu berjam-jam, akan lebih mudah mengalami peradangan dan nyeri pada sendi yang sering digunakan. Misalnya nyeri siku atau jari-jari pada seorang penenun songket. Nah, atau yang lebih sering lagi pada pengguna komputer, pemain alat musik, tukang, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga adalah kelebihan berat badan. Nah, ini yang kelebihan berat badan harus mulai mengkhawatirkan nih. Kembali lagi pada kemampuan seseorang untuk menopang badan. Kelebihan berat badan atau obesitas akan membuat beban sendi Anda semakin besar. Sehingga nanti pada setiap kegiatan, sendi Anda akan rentan menimbulkan nyeri. Selain faktor-faktor risiko tadi, nyeri sendi juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Misal, ada peradangan di daerah sendi seperti asam urat atau rematik, infeksi virus juga bisa nih, seperti demam berdarah atau chikungunya, dan juga ada satu dan beberapa lainnya penyakit autoimun seperti lupus. Atau jangan-jangan Anda baru saja terbentur sesuatu di daerah persendian Anda dan merasakan nyeri. Harus diingat juga jika cedera dapat menjadi salah satu penyebab nyeri sendi. Nah, pertanyaan yang paling penting akan saya jawab sekarang. Jadi bagaimana cara meredakan dan menghindari nyeri sendi? Yang pertama, pasti Anda harus mengistirahatkan sendi yang sakit. Jadi ketika Anda sudah merasakan nyeri pada sendi Anda, akan lebih baik untuk menghentikan aktivitas. Atau misalnya Anda bekerja, cari alternatif agar mengurangi pergerakan pada sendi yang sakit itu. Dan juga usahakan ketika Anda sudah di rumah dan beristirahat, letakkan bagian yang nyeri itu lebih tinggi dari posisi tubuh Anda saat berbaring. Misalnya Anda dapat mencoba untuk memberikan bantal di bawahnya sebagai alas tambahan. Yang kedua, Anda dapat melakukan kompres. Nah, Anda dapat mencoba kompres dingin selama 2 hingga 3 hari pada sendi untuk meringankan rasa nyeri dan mengurangi bengkaknya jika nyeri Anda itu disertai dengan bengkak. Kompres dingin ini dilakukan 3-4 kali sehari, kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit.
dan di hari keempat dan seterusnya Anda dapat menggunakan kompres hangat. Nah, perbedaan ini maksudnya jika 2 hingga 3 hari pertama itu Anda untuk meredakan nyeri dan mengurangi bengkaknya, di hari keempat dan seterusnya itu kompres hangat digunakan untuk meningkatkan sirkulasi dan peredaran darah di daerah sendinya yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan. Nah, untuk yang satu ini, terkhusus Anda yang sering mengalami nyeri lutut, Anda dapat mencoba untuk memakai sepatu yang sol bagian dalamnya itu empuk dan lembut. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan terhadap sendi lutut Anda, sehingga tidak semakin mencederai sendi Anda selama fase penyembuhan nanti. Untuk yang keempat, mungkin juga sudah sering dilakukan oleh Sobat DRV di rumah. Langkah awalnya Anda dapat mencoba mengkonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas. Tentunya harus sesuai dengan aturan penggunaan yang berada dalam kemasan. Misalnya untuk yang pertama Anda dapat mencoba paracetamol. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi akan muncul pertanyaan, kalau begitu kapan ya saya harus berkonsultasi dengan dokter mengenai nyeri sendi yang saya alami? Anda dapat mencoba berkonsultasi jika nyeri Anda tidak berkurang setelah 3 hari, nyeri yang dirasakan semakin hebat, mengalami keterbatasan atau gangguan gerak yang disertai bengkak dan kemerahan, dan juga apabila terdapat demam dan penurunan berat badan secara bersamaan. Pada kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, Anda sebaiknya memeriksakan diri untuk memastikan keadaan yang Anda alami saat ini. Dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk menentukan penyebabnya dan memberikan pengobatan yang tepat. Semoga informasi yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk Sobat DRV sekalian. Jangan sampai nyeri persendian menghalangi Anda untuk beraktivitas setiap hari. Salam sehat, sampai jumpa!